Banyak orang protes, pemerintah nggak boleh utang katanya, utangnya kebanyakan. Tapi kalau Anda lihat perusahaan ya, kan kalau yang besar juga pasti pertamanya utang untuk ekspansi bisnis. Yang penting adalah utang yang diambil, dia bisa bayar dan proyeknya menguntungkan, kan itu kira-kira kan. Acuannya apa? Kalau suatu perusahaan pinjam 100.000, besar apa kecil? Tergantung income perusahaannya kan. Kalau satu perusahaan income-nya cuma sebulan, let's say setahun cuma 100.000, pinjam 100.000 besar, uangnya habis buat bayar utang kira-kira, walaupun dicicil ya. Tapi kalau perusahaan income-nya 1 juta, dia utang 100.000, kan kecil. Jadi ukuran utang harus dibandingkan dengan size dari ekonominya, size dari perusahaan itu sendiri. Kalau untuk di fiskal, size-nya adalah ukuran ekonominya. Kalau PDB kan output ekonomi setiap tahun kan. Jadi kalau kita lihat di buku-buku fiskal, katanya untuk melihat suatu negara mampu membayar utang atau mau membayar utang, itu dilihat dari beberapa variabel. Antara lain katanya yang penting ya, debt to GDP ratio sama deficit to GDP ratio, perbanding antara utang dibanding PDB-nya. Yang kedua tadi defisit tahunan dibanding dengan PDB-nya seperti apa. Itu sebenarnya dipakai untuk melihat utangnya bisa dibayar apa enggak. Ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan pemerintah untuk menentukan tadi yang saya bilang tadi, dia bisa bayar utang atau mau bayar utang apa enggak. Nah untuk negara sebetulnya nggak ada acuan yang pasti kapan suatu negara bangkrut dan nggak bisa bayar utang. Tapi di Eropa mereka ambil satu acuan, katanya ketat rasio defisit ke PDB setiap tahun nggak boleh di atas 3%, terus rasio utang ke PDB-nya harus di bawah 60%. Nah Indonesia menerapkan hal itu sekarang, mengadopsi kebijakan tersebut. Kita defisit ke PDB-nya selalu di bawah 3% tahun ini maupun tahun depan. Terus utangnya sekarang ke PDB itu di bawah 40%. Jadi kalau dipakai standar yang paling ketat di dunia pun, kita masih amat